Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Irawan, NIM 2105040043. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video untuk menyelesaikan UAS mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marniarani, SHMH, karena telah memberikan saya kesempatan pada kali ini untuk membandingkan 5 putusan hak cipta. Baiklah, saya akan langsung masuk ke dalam putusan yang pertama. Adapun putusan yang pertama adalah putusan nomor 534K garing PDT titik sus strip HKI garing 2023, yang mana pihak bersengketa adalah yang pihak penggugatnya ada Bapak S. Rudi Wijaya yang bertempat tinggal di perumahan Sunset Garden Kafling C1, Jalan Puramatasa, RT 000, RW 000, Pemecutan Klot, Denpasar Barat, Denpasar, Provinsi Bali. Yang kedua ada PT Karya Mitra Sejiwa, yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Teguh Umar, nomor 296, Pemecutan Klot, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang kali ini diwakili oleh Direktur Bapak S. Rudi Wijaya. Yang pada kali ini keduanya bersepakat untuk memberikan kuasanya kepada Bapak Helmi Al-Jufri, SSY, MSI, dan kawan-kawannya, para advokat, konsultan hukum, dan advokat magang pada kantor hukum NJI Painaha dan rekan, yang beralamat di Jalan Kebagusan 3, nomor 47C, RT 10, RW 5, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2022. Dan adapun pihak tergugatnya ada Bapak Willy Suito, yang bertempat tinggal di Jalan Gempol Asri 5, nomor 11, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Bapak Igor Renjana Purwadi SHCCL, yaitu seorang advokat dan konsultan hukum pada Igor & Co Patent and Law Firm, yang beralamat di Jalan Outer Ring Road, nomor 32, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 19 Januari 2023. Dan adapun yang turut tergugat adalah, yang pertama ada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang kedua ada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan yang terakhir ada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, yang berkedudukan di Jalan HR Rasuna Syahid, Kafling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dengan kode pos 12940, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Bapak Kurniaman Telaum Banua, SHMHum. Dalam hal ini memberikan kuasa penuhnya kepada Ibu Nova Susanti SH dan kawan-kawannya, para pegawai negeri sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Intelektual, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan HR Rasuna Syahid, Kafling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dengan kode pos 12940, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2022. Adapun isi putusan pada putusan kali ini yaitu pihak penggugat sebagai pemilik merek TikTok dengan nomor pendaftaran IDM 00068735 tidak terima karena menganggap bahwa tergugat sebagai pemilik merek TikTok dengan nomor pendaftaran IDM 00068735 melakukan plagiarisme, sehingga penggugat melakukan gugatan ke pengadilan dengan dakwaan plagiarisme. Akan tetapi, pihak pengadilan menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan alasan penggugat telah mencampur adukan kewenangan pengadilan niaga, kewenangan turut tergugat, dan kewenangan komisi banding merek, sehingga gugatan penggugat tersebut kabur dan tidak jelas.
atau bisa dibilang dengan obscure libel, sehingga penggugat dijatuhi hukuman, yaitu para pemohon kasasi harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah 5 juta rupiah. Baiklah, segitu saja putusan yang pertama. Saya lanjut ke putusan yang kedua. Putusan kedua yaitu putusan nomor 14 garing PDT titik sus strip HKI garing Cipta garing 2021 garing PN Niaga JKT titik PST. Adapun pihak penggugatnya pada kasus kali ini yaitu yang pertama ada PT Manggala Putra Perkasa, yaitu sebuah perusahaan yang beralamat di Jalan Kali Anyar 1 nomor 15A Tambora, Jakarta Barat, yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Bapak Wong Wagroho, warga negara Indonesia, yang dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan kapasitas sebagai direktur dan memberikan kuasa khusus kepada yang pertama ada Bapak Jack Renius H. Sirait SH, yang kedua ada Bapak Franz Jantua SH, yang ketiga ada Bapak Gian Prangko SH, yang keempat ada Bapak Minardo Huta Barat SH, dan yang terakhir ada para advokat dari kantor hukum dan konsultan hak atas kekayaan intelektual Franz and Peter, yang beralamat di Jalan Susilo Raya nomor C5 sampai C6 lantai 7 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, daerah khusus ibu kota Jakarta, dengan kode pos 11450, yang pada kali ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2021. Dan adapun pihak tergugatnya, yang pertama ada Bapak Jamie Wantono yang beralamat di Jalan Penisi Permai 1 nomor 29 PIK Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, ibu kota DKI Jakarta, dan atau Jalan Pasar Baru Villa B21 nomor 14 Pasar Baru, Jakarta Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibu Julaini Sari Manurung SH, Bapak Nanang Setiawan SH, Insinyur HD Parluhutan SH, Bapak Neuman Indra Permana Sialagan SH SE, dan Ibu Sinta Ada Daila Pasa SH, yang merupakan para advokat dari kantor advokat dan konsultan hak kekayaan intelektual Fusion Law, yang beralamat di Pondok Indah Office Tower 2, lantai 15, unit 1518, Jalan Setiawan Sultan Iskandar Muda, DKI Jakarta, dengan kode pos 12310, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2021. Dan tergugat kedua ada Ibu Ulfa Rahma SH, yang berdasarkan surat kuasa khusus substitusi tanggal 1 April 2021. Adapun turut tergugat pada kasus kali ini yaitu yang pertama ada Pemerintah Republik Indonesia, yang kedua ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ketiga ada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan yang terakhir ada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, yang dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada yang pertama ada Bapak Agung Damar Sasongko SAMH, yang kedua ada Bapak Ahmad Iqbal Tafa SAMH, yang ketiga ada Ibu Yuli Intan Sari SH, dan yang terakhir ada Ibu Dewa Ayu Trisna Dewi SH, yang semuanya adalah aparatur sipil negara atau ASN pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 5 Maret 2021. Adapun isi putusan pada putusan kali ini yaitu penggugat yang juga seorang seniman melakukan gugatan kepada tergugat karena menganggap ciptaan seninya yang berjudul Seni Logo Pemain Polo dengan perkataan Polo by Ralph Lauren dengan nomor pendaftaran saat 008512 ditiru oleh tergugat yang juga seorang seniman yang memiliki karya seni lukis logo berkuda dengan nomor pendaftaran 005677 yang dianggap oleh penggugat memiliki lebih dari 10% kemiripan dengan karyanya. Maka dari itu, penggugat membuat gugatan ke pengadilan.
Para hakim kemudian menolak gugatan tersebut dengan alibi bahwa sebelumnya penggugat telah melakukan gugatan dengan kasus yang sama, namun ditolak oleh pengadilan sebelumnya dengan putusan nomor 2450K/PDT/1995 yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga hakim menjatuhi hukuman kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000. Segitu saja putusan yang kedua. Saya lanjut ke dalam putusan yang ketiga. Adapun putusan yang ketiga adalah putusan nomor 35/PDT-Hak-Cipta/2020/PN-JKT.PST. Adapun pihak penggugatnya, yang pertama ada Ibu Sena Meya Ngantung yang beralamat di Jalan Cawang 2, Gang Jambu, nomor 20, RT 007, RW 004, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Yang kedua ada Ibu Geniati Heneve Ngantoeng yang beralamat di apartemen MT Haryono Residen lantai 16, unit CL, RT 004, RW 012, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Yang ketiga ada Bapak Kamang Solana yang beralamat di Jalan Mawar Blok J nomor 8 RT 004 RW 008 Cipayung, Jakarta Timur. Dan yang terakhir ada Ibu Kristi Priscilla Ngantung yang beralamat sesuai KTP di Jalan GN Andagasa, Perumahan Cempaka Sari, Residen B, Padang Sambian Kaja, Depansa Barat, Denpasar, yang saat ini bertempat tinggal di Desa Puspa Negara, RT 002, RW 001, Citeru, Bogor. Bahwa semuanya bersepakat dalam hal ini memberikan kuasa kepada yang pertama ada Bapak Mario Suryansah SHMH dan kawan-kawannya, para advokat dan konsultan hukum pada law firm Suryansah dan Peters yang beralamat di Rukan CBD Green Lake City, Blok E, nomor 2, Cipodo, Petir, Tangerang, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019. Adapun pihak tergugatnya ada PT Grand Indonesia yang beralamat di Mall Grand Indonesia, Jalan MH Tamrin, nomor 1, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan nomor pos 10310, yang pada kali ini diwakili oleh Budiman Rasjid selaku Presiden Direktur, yang dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada yang pertama ada Bapak Haji Amris Pulungan SH dan kawan-kawannya, para advokat dan penasihat hukum pada kantor advokat dan pengacara Pulungan, Winston and Peters, yang beralamat di Geraha Intermasa lantai 2 sampai lantai 4, Jalan Cempaka Putih Raya nomor 102, Jakarta Pusat, dengan kode pos 10510, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2020, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Yang kedua, yang juga turut tergugat adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang beralamat di Jalan HR Rasuna Syahid, Kapling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dengan kode pos 12940, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Agustinus Pardede selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, dan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agung Damar Sansoko SHMH dan para aparatur sipil negara atau ASN pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2020. Adapun isi putusan pada putusan kali ini yaitu penggugat yang merupakan cucu dari almarhum Heng Ngantung sekaligus pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang, yang kemudian sketsa itu digunakan tergugat untuk membuat logo Grand Mall Indonesia. Pihak penggugat merasa tidak terima karena pihak tergugat menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang tanpa seizin penggugat, sehingga penggugat melakukan gugatan kepada tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 1 miliar per tahun, sehingga
apabila diperhitungkan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, maka kompensasi ganti rugi yang dimohonkan kepada penggugat mencapai 16 miliar rupiah. Kemudian, pengadilan pun mengabulkan permohonan penggugat dikarenakan bukti-bukti yang diberikan pihak penggugat dapat diterima, sehingga pihak tergugat diberikan sanksi berupa membayar kerugian material yang dialami penggugat atas penggunaan logo Grand Indonesia sebesar 1 miliar rupiah yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Baiklah, saya akan lanjut ke dalam putusan yang keempat, yaitu putusan nomor 67 garing PDT titik sus strip hak cipta garing 2022 garing PNJKT titik PST. Adapun pihak penggugatnya, yang pertama ada Bapak Jakobus Busono, yaitu warga negara Indonesia yang lahir di Kudus pada tanggal 8 November tahun 1937, yang beralamat di Jalan Mangga nomor 4 RT 001 RW 002 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kudus, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada yang pertama ada Bapak Rifai Radiansyah Lubis SH, yang kedua ada Bapak Rusli Ahmad Ardiansyah SH, dan yang terakhir ada Bapak Martin SH, yaitu para advokat dan penasihat hukum pada kantor Rifai Lubis and Partner yang beralamat di kantor Office 15 Jalan Bantunu Gan Indah Raya nomor 199 Kota Bandung, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2022. Adapun yang menjadi tergugat pada kasus kali ini yaitu Bapak Kasim Tarigan, warga negara Indonesia, lahir di Sari Nembah tanggal 5 Agustus 1932, yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah nomor 23A RT 011 RW 004 Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Bapak Andreas SE SHMH, Ibu Ika Karisma SH MKN, Ibu Jesslyn SH MH, dan Bapak Jordan Sarana SH, yaitu para advokat dan asisten advokat dari kantor hukum Eternity Global Law Firm yang beralamat di Jalan Biak nomor 18 AB RT 10 RW 04 Cideng Gambir, Jakarta Pusat, yang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 039 garing SK garing EGL garing 2022 tertanggal 22 Agustus 2022, dan yang turut tergugat yaitu Pemerintahan Indonesia bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said nomor 8-9 Kuningan Timur, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Bapak Agung Damar Sasongko SHMH, Bapak Ahmad Iqbal Taufik SHMH, Bapak Rikson Sitorus SHCN MH, Ibu Dewa Ayu Trisna Dewi SH, Ibu Yuli Intansari SH, dan Bapak Lukman Hakim SH, yang semuanya adalah para aparatur negeri sipil atau ASN pada Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said, Kaving 8-9 Jakarta, yang berdasarkan surat kuasa khusus nomor HKI 2.ki.01.03.07.07 tanggal 8 Agustus 2022, dan surat perintah tugas nomor HKI 2.kp.04.01/120 tanggal 8 Agustus 2022.
Adapun isi putusan pada putusan kali ini, yaitu pihak tergugat melakukan gugatan karena merasa bahwa karya tulisnya yang berjudul Hologram sebagai pengaman rokok dengan nomor pencatatan 00036236 ditiru oleh pihak tergugat yang merupakan rekan bisnis penggugat melakukan plagiarisme dalam karya tulisnya yang berjudul hologramisasi atau kinegramisasi pita cukai, tembakau atau rokok, surat-surat berharga lainnya, dan obat-obatan dengan nomor pencatatan 00014484, sehingga penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi. Namun, sayangnya hakim menolak dakwaan tersebut dengan beralasan tidak terdapat adanya pelanggaran terhadap hak cipta milik penggugat, baik hak moral maupun hak ekonomi, sehingga penggugat dijatuhi denda sebesar Rp2.090.000. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam putusan terakhir, yaitu putusan kelima, putusan nomor 995K/PDT.SUS/HKI/2022, yang dimana pihak penggugatnya ada PT Cantu Reka Suwarna Abadi, yang pada kali ini diwakili oleh Direktur Kurniawan Chandrajan, yang berkedudukan di Rukan Bandengan Indah Blok B nomor 1, Jalan Bandengan Utara Raya nomor 80, RW 05 RW 16, Penjaringan, Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus kepada Dr. Dendi Sutanto SH MH CLA dan kawan-kawannya para advokat konsultan hukum pada DSP Law Firm yang beralamat di Menara Kuningan, lantai 7, Jalan HR Rasuna Said, Kafling 5, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan, dengan nomor pos 12940 yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022. Dan yang menjadi tergugat ada Bapak Yawen Johnson yang bertempat tinggal di Jalan Yose Rizal nomor 170, Medan, Kelurahan Seirenggas 1, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bapak Jack Rinius H. Sirait SH MKN CPL dan kawan-kawannya, para advokat pada kantor hukum dan konsultan hak atas kekayaan intelektual Jack Rinius & Co. yang beralamat di Karindra Building lantai 2 nomor 7, Jalan Palmerah Selatan nomor 30A RT 4 RW 2 Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2021. Adapun isi putusan pada putusan kali ini yaitu penggugat sekaligus pemegang merek Linglong plus Look HRV Cina dan Linglong plus huruf Cina melakukan dakwaan kepada tergugat karena sudah memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, dan menawarkan merek Linglong. Pihak penggugat juga meminta turut tergugat untuk mencoret sertifikat milik Linglong. Namun, turut tergugat tidak melakukannya sehingga pihak penggugat melakukan kasasi. Namun, di tahap kasasi, gugatan yang diajukan penggugat ditolak dikarenakan penggugat tidak pernah melakukan renvoy terhadap surat kuasa tersebut, sehingga gugatan tidak dapat diterima dan penggugat diberi denda berupa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar 5 juta rupiah. Baiklah, sekian putusan dari saya. Dari putusan 1 sampai 5 semuanya hampir mirip, hanya berbeda di bagian objek yang disengketakan saja. Dan dari kelima putusan, hanya putusan nomor 35 garing PDT titik sus strip hak cipta garing 2020 garing PN Niaga JKT.PST yang diterima gugatannya. Dengan kata lain, bahwa putusan hak cipta memerlukan persyaratan yang sangat detail supaya gugatan dapat diterima oleh hakim. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.